seorang anak perempuan berusia 8 tahun, tinggal di sebuah kampung kecil di Jawa Timur. Kampungnya masih asri, hijau, sejauh mata memandang, dengan pepohonan besar yang berdiri di pinggir jalan dan semak-semak rendah yang tumbuh rapi karena sering dibersihkan warga. Jalan kampung itu masih berupa paving yang sudah mulai aus, tetapi tetap nyaman dilewati. Di sisi kiri kanan, rumah-rumah berdiri saling berjajar. Sebagian besar bercat pastel seperti biru, hijau muda, dan krem. Kampung itu sepi, bukan menyeramkan, tetapi lebih seperti tenang dan damai. Karena kebanyakan warganya pergi ke ladang sejak pagi hari. Rumah Putri berada di dekat tikungan kecil dengan halaman yang cukup luas. Halamannya terdiri dari tanah merah yang dipadatkan beberapa batu kecil dan pot-pot bunga yang disusun oleh ibunya di sepanjang tembok. Ada pohon jambu air yang menjadi favorit Putri. Tempat ia sering duduk di akar besarnya sambil bermain boneka. Suara burung kecil sering terdengar dari atap rumah tetangga yang ditutupi tanaman rambat. Ketika angin sore berhembus, daun-daun bambu di belakang rumah akan bergesekan, menimbulkan bunyi. Tidak jauh dari rumahnya, sekitar 5 menit berjalan kaki, terdapat sebuah lapangan kecil di ujung desa. Lapangan itu tidak besar, namun menjadi pusat permainan anak-anak kampung. Rumputnya tumbuh tidak terlalu rapi. Ada bagian yang botak karena sering dipakai berlari. Di sisi lapangan terdapat satu pohon besar yang selalu meneduhkan area itu, membuat anak-anak sering berteduh sambil minum es lilin dari warung Bunyai. Lapangan itu langsung berbatasan dengan persawahan luas yang warnanya berubah sesuai musim hijau pada masa tumbuh dan keemasan ketika panen. Setiap sore, Putri suka duduk di pinggir lapangan menunggu teman-temannya datang. Angin dari sawah bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan suara gemerisik padi. Walau kampung itu sepi, Putri tidak pernah merasa sendirian. Ia justru merasa kampungnya seperti sahabat menemani tumbuh kembangnya dengan ketenangan yang tidak bisa ia dapatkan di tempat lain. Sore itu, setelah pulang dari madrasah, Putri mengganti seragamnya dengan gamis bunga kesayangannya dan berhijab kecil yang sudah dibiasakan oleh ibunya. Tanpa menunggu waktu lama, ia berlari kecil melewati halaman rumah menuju lapangan kecil di ujung desa. Angin sore berhembus lembut, membawa suara anak-anak lain yang juga sedang bermain. Di lapangan, teman-teman sebaya Putri sudah berkumpul. Ada yang masih memakai seragam sekolah, ada juga yang sudah ganti baju seperti Putri. Mereka memutuskan bermain petak umpet, permainan favorit anak-anak desa itu. Putri langsung ikut, tertawa dan berlari-lari kecil sambil menutupi mulutnya agar tidak ketahuan saat mengumpet. Semakin lama permainan makin seru, sampai mereka kehilangan rasa waktu. Matahari mulai turun, warna langit berubah jingga pekat, tapi tak ada yang benar-benar memperhatikan. Satu persatu, teman Putri dipanggil pulang oleh orang tua mereka. Ada yang pergi sambil menenteng sandal, ada yang berlari pulang
karena takut kena omelan. Sampai akhirnya tinggal Putri seorang diri. Tapi ia tidak tahu itu. Putri masih bersembunyi di balik rumpun bambu di sisi lapangan. Tempat favoritnya untuk mengumpat. Ia menunggu dan menunggu aba-aba bahwa dirinya ditemukan. Tapi tidak ada suara, tidak ada langkah kaki. Hening. Tiba-tiba azan maghrib berkumandang dari musola dekat lapangan. Putri sadar ia sendirian. Ia keluar dari persembunyian, bingung dan hendak memanggil teman-temannya. Namun sebelum ia sempat melangkah, ada suara memanggilnya, pelan, panjang, seperti menyeret napas. Putri langsung menoleh. Ia kira itu suara Salsa atau Rini, teman mainnya. Tetapi yang berdiri di tepi lapangan bukanlah anak kecil. Sosok itu memakai baju lusuh, robek di beberapa bagian, tubuhnya kurus seperti tulang dibungkus kulit. Rambutnya panjang berantakan, menutupi sebagian wajah pucatnya. Di tangannya ia memegang sesuatu yang Putri kira boneka, tapi bentuknya salah, seperti gumpalan hitam basah. Sosok itu sedikit membungkuk, menyeringai, memperlihatkan gigi yang tidak beraturan. Ia memanggil lagi dengan suara yang lebih serak. Ayo ikut, sini. Putri tercekat, tubuhnya kaku, napasnya tercekat antara takut dan panik. Ia mundur selangkah, lalu sosok itu bergerak cepat, seperti melesat lebih dekat. Putri berlari sekuat tenaga, napasnya tersengal, matanya berkaca-kaca. Gamis pink, motif bunga matahari yang ia kenakan berkibar terkena angin. Sore yang berubah gelap, hijab dengan pita di sampingnya sudah agak miring karena ia terus berlari tanpa berhenti. Suasana kampung terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani langkah kecilnya. Ketika hampir sampai di tikungan menuju rumahnya, ia bertemu seseorang. Ayahnya Rini, teman sekolahnya, yang kebetulan hendak berjalan ke musola untuk salat maghrib. "Putri, kok Ari, kamu kenapa nak?" tanya beliau dengan nada bingung. Putri berhenti mendadak. Tubuhnya masih gemetar, tetapi ia hanya diam. Bibirnya ingin bicara, tapi tak satu pun kata bisa keluar. Ia menatap ayah Rini dengan mata ketakutan. Ayah Rini langsung menyadari ada yang tidak beres. "Nak, ayo ikut bapak, kita pulang dulu ya." Suaranya lembut namun tegas, mencoba menenangkan Putri. Dengan langkah kecil, Putri mengangguk. Ayah Rini menggandeng tangan Putri pelan, mengajaknya berjalan pulang, melewati jalan kecil menuju rumah Putri. Ia terus menoleh ke arah lapangan, memastikan tidak ada yang mengikuti. Putri hanya menunduk, menggenggam ujung gamisnya, dan jantungnya masih berdetak cepat. Sesampainya di depan rumah, ayah Rini mengetuk pintu dan menyerahkan Putri kepada ibunya. Sang ibu terkejut melihat wajah putrinya pucat dan ketakutan. Sementara itu, ayah Rini pamit menuju musola. Sesekali menoleh ke arah jalan menuju lapangan seperti merasakan sesuatu yang tidak biasa di sana. Sesampainya di rumah,
Putri langsung dipeluk erat oleh ibunya. Tubuh kecil itu masih gemetar, sementara napasnya belum sepenuhnya teratur. Ibunya mengusap kepala Putri lembut, berusaha menenangkan putri kecilnya sambil memandang raut wajah yang jelas masih ketakutan. "Putri, kalau maghrib itu waktu pulang, Nak," ucap ibunya dengan suara pelan namun tegas. "Bukan waktu buat main lagi." Putri hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia memang tidak sepenuhnya mengerti apa yang ia lihat tadi. Tapi ia tahu itu bukan teman bermainnya. Malam itu, Putri tidur lebih cepat dari biasanya berselimut ketat, memeluk bantal kecilnya. Dan ibunya duduk menemani sampai akhirnya Putri benar-benar terlelap. Hari-hari berikutnya, semuanya berubah. Putri tetap bermain di lapangan kecil desa bersama teman-temannya. Berlari-lari, tertawa, dan bermain petak umpet seperti biasa. Namun, begitu jam menunjukkan pukul 5 sore, Putri selalu berhenti. "Putri, pulang dulu ya," katanya pada teman-temannya. Meski yang lain masih ingin bermain, Putri memilih berjalan pulang dengan tenang, mengikuti arahan ibunya. Sejak malam itu, Putri tidak pernah lagi menunggu hingga maghrib di lapangan. Dan ia tidak pernah lagi mendengar suara asing yang memanggil namanya dari balik semak. Semak atau ujung lapangan kecil itu